kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Wah, semangat sekali ya anak-anak. Pasti kalian sudah siap untuk beribadah. Ayo, kita mulai aja ya. Langsung Yung, ajak anak-anak semua berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Siap ya? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk, kita berdoa, tutup mata, dan lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami senang bisa bertemu kembali di dalam ibadah hari ini. Tuhan mau tolong kami semua agar kami bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya seni yang
keren, semangat pol waktu memuji Tuhan. Sekarang semua duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami agar kami bisa dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan bermain Mission Impossible. Wah, bahasa Inggris lagi ya. Apa ya itu ya? Mission itu apa ya? Mission itu artinya adalah suatu tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, kalau impossible itu artinya tidak masuk akal. Jadi, mission impossible artinya melakukan suatu pekerjaan yang tidak masuk akal. Wah, tambah bingung ya. Nah, langsung yang kasih tahu cara bermainnya. Langsung akan menjadi pimpinan. Dan kalian akan menjadi agen yang akan menerima tugas. Oke? Anak-anak, kalian harus melakukan suatu tugas. Kalian siap? Tugas ini adalah untuk mencari sesuatu yang mustahil, yang tidak masuk akal. Ya, namanya juga Mission Impossible. Tugas kalian adalah mencari seekor kucing bermata 3. Wah, ada yang langsung protes ya. Langsung, mana ada kucing yang matanya 3? Tenang. Lause tidak minta kalian cari kucing hidup kok. Kalian bisa cari gambar kucing yang matanya 2, lalu gambar lagi 1 mata. Atau kalau kalian bisa menggambar sendiri, gambar seekor kucing dan gambar matanya 3. Keren kan? Mission complete. Tugas selesai. Nah, anak-anak, harus ada usaha untuk menyelesaikan tugas itu. Kalau tidak berusaha, mungkin tidak akan pernah selesai. Oke, kita lanjut ya. Hari ini ceritanya juga tentang Mission Impossible. Tapi bukan mencari kucing ya. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Bapak Abraham dan Ibu Sarah tetap percaya pada janji Tuhan. Meskipun mereka harus menunggu selama 25 tahun. Mereka tetap percaya. Dan akhirnya anak yang dijanjikan Tuhan itu lahir. Ingat siapa namanya? Betul sekali, Ishak. Ya, Ishak. Nah, hari ini Lausa akan cerita tentang Ishak. Ceritanya diambil dari Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 67. Kejadian itu adalah kitab yang paling depan ya. Kalau kalian punya Alkitab bisa lihat di paling depan itu ada kitab Kejadian. Nah, ceritanya begini. Bapak Abraham sudah semakin tua. Sedangkan Ishak, dia sudah besar. Sudah dewasa. Dia bukan lagi seorang bayi kecil. Sudah saatnya Ishak mempunyai pasangan. Yaitu seorang istri.
supaya mereka nanti bisa punya anak, dan nanti anak mereka akan punya anak, dan seterusnya. Ini artinya janji Tuhan bahwa Abraham akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit akan terwujud. Janji Tuhan akan jadi kenyataan. Bapak Abraham merencanakan untuk mencari seorang gadis, yaitu untuk menjadi istri Ishak. Dia memanggil seorang pembantunya, orang yang dia percayai untuk melakukan tugas ini. Bapak Abraham menyuruh pembantu itu pergi ke tempat asal mereka dulu. Anak-anak masih ingat kan? Tuhan menyuruh Bapak Abraham untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya karena Tuhan akan memberi tempat yang lebih baik. Nah, Bapak Abraham menyuruh pembantunya itu kembali ke kota asalnya. Bapak Abraham berkata, "Kamu harus pergi ke tempat asalku dan cari seorang gadis untuk menjadi istri bagi anakku Ishak. Seorang istri yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan." Pembantu itu bingung. Bagaimana cara mencarinya ya? Dia berkata kepada Bapak Abraham, "Bos, kalau bos kasih alamat dan nama gadis itu, saya bisa jemput dia. Tapi kalau tidak ada nama dan alamatnya, bagaimana saya bisa menemukan gadis itu?" Wah, ini namanya mission impossible, bos. Maaf, bos. Tolong kasih petunjuk yang lebih jelas lagi dong. Biar saya nggak bingung nanti di sana. Dan saya nggak salah pilih. Bapak Abraham bilang, "Sudah, kamu nggak usah bingung. Siapkan saja bekal untuk perjalananmu. Bawa juga hadiah ini untuk diberikan kepada orang tua gadis itu. Aku yakin Tuhan yang begitu mengasihi aku selama ini akan menolong kamu untuk menemukan calon istri untuk Ishak. Pasti kamu akan berhasil." Jadi, pembantu itu dengan beberapa orang pembantu yang lain siap berangkat. Mereka membawa 10 ekor unta dan dimuati banyak hadiah yang nanti akan diberikan kepada keluarga gadis itu. Setelah berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya mereka sampai juga ke tempat asal Bapak Abraham. Aduh, mereka capek dan kehausan. Di sana ada sumur. Mereka berpikir mereka bisa minum di sana. Tapi ketika sampai di sumur, mereka bingung. Bagaimana cara ambil airnya ya? Di sini nggak ada timba. Kita juga nggak bawa timba. Lagian di sini sepi sekali. Nggak ada siapapun yang datang untuk mengambil air. Kalian tahu, waktu itu biasanya yang pergi ke sumur untuk mengambil air itu adalah anak-anak perempuan. Sambil duduk di dekat sumur itu, pembantu itu ingat apa yang Bapak Abraham katakan. Bahwa Tuhan yang penuh kasih itu akan menolong mereka. Jadi, dia berdoa minta tolong sama Tuhan. Dia berdoa begini,
Tuhan, kami yakin Tuhan akan menolong kami untuk menemukan gadis itu. Saya akan menunggu di sini. Tuhan tolong kasih tanda kepada saya. Saya akan minta tolong kepada siapapun gadis yang datang ke sumur ini untuk mengambilkan air untuk saya dan unta-unta saya. Dan kalau gadis itu mau melakukan apa yang saya minta, artinya dialah gadis yang Tuhan pilih untuk menjadi istri Ishak tuanku. Waktu itu pembantu sedang berdoa, tiba-tiba ada seorang gadis datang. Pembantu itu cepat-cepat mendekati gadis itu dan bertanya kepadanya, bisakah kamu menolong mengambilkan air untuk kami? Karena kami kehausan. Jawab gadis itu, silakan tuan-tuan minum. Saya juga akan ambilkan air supaya unta-unta itu juga bisa minum. Wah, mereka kaget dan heran. Tugas yang tadinya mereka pikir itu mission impossible, ternyata menjadi mission possible. So easy, mudah sekali, karena Tuhan mau menolong mereka. Tuhan mempertemukan mereka dengan gadis itu. Gadis itu sangat cantik dan juga baik hati. Buktinya dia mau menolong mereka, memberikan minum dan juga memberi minum unta-unta. Nama gadis itu adalah Ribka. Siapa namanya anak-anak? Ribka. Ya, Ribka. Setelah itu, Ribka mengajak pembantu itu dan semua orang untuk bersama dia pulang ke rumahnya. Keluarga Ribka menyambut tamu mereka dengan baik. Mereka menyiapkan makanan dan tempat menginap untuk pembantu itu dan orang-orang lain. Pembantu itu senang karena dia bisa bertemu dengan Papa Ribka dan mereka berkenalan. Betuel, Papa Ribka, ternyata memang saudara Bapak Abraham. Lalu pembantu itu menyampaikan tujuan perjalanannya. Pembantu itu menceritakan tugas yang diberikan Bapak Abraham kepadanya, yaitu untuk mencari istri untuk Ishak tuannya. Waktu Ribka dan keluarganya mendengar cerita itu, mereka senang dan mereka setuju. Mereka mengizinkan pembantu itu membawa Ribka ke rumah Bapak Abraham. Pembantu itu memberikan semua hadiah yang mereka bawa kepada Ribka dan keluarganya. Dan mereka bersiap-siap pulang ke rumah Bapak Abraham. Wah, Tuhan yang penuh kasih itu memberikan istri yang baik bagi Ishak. Tuhan yang penuh kasih itu mengatur semuanya dengan baik. Pembantu itu bertemu dengan orang yang tepat. Pembantu itu senang sekali. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menolongnya. Yes, misi berhasil. Sampai di rumah Bapak Abraham, mereka segera mempersiapkan pernikahan untuk Ishak dan Ribka. Bukan gitu ya mungkin ya. Pokoknya mereka mempersiapkan pesta yang meriah untuk Ishak dan Ribka.
Tuhan yang penuh kasih selalu memelihara Bapak Abraham. Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan yang sama juga mengasihi kita semua anak-anak. Meskipun keadaan kita sangat tidak menyenangkan, tetapi ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kita. Waktu kita menghadapi masalah, kita bisa minta tolong pada Tuhan. Caranya gimana? Betul, dengan berdoa kepadanya. Mungkin masalah yang anak-anak hadapi tidak seperti Mission Impossible tadi ya. Mungkin kalian yang sudah sekolah kesulitan waktu belajar online. Anak-anak harus tetap semangat ya. Kalian bisa minta tolong pada papa dan mama. Mereka orang tua yang Tuhan siapkan untuk menolong kalian. Tuhan sayang kepada kita, setiap kita. Tuhan ingin yang terbaik. Hal yang terbaik buat kita adalah ketika kita diberkati dan disertai Tuhan. Gak ada yang lebih penting dari itu. Yuk, kita akan mengulangi aha kita. Ayat ini mengingatkan kita lagi bahwa Allah yang pengasih dan penyayang. Yunus 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yunus 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kau Yung percaya anak-anak yang di rumah sudah hafal juga ya, sama seperti teman-teman kita tadi. Ayo sama-sama kita hafalkan aha kita ya. Yunus pasal 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ulangi lagi ya. Yunus pasal 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, oke. Sekarang anak-anak siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan yang penuh kasih itu. Isi bejana untuk Tuhanmu ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang terbaik ke dalam bejana untuk Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami senang kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ketika kami mengalami kesulitan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Stay at home, stay healthy, and stay happy. Di rumah saja, jaga kesehatan, dan tetap ceria. God bless you, anak-anak hebat. Bye-bye.